Shalom. Selamat sore. Selamat datang kembali dengan Tuhan. Pada sore hari ini kita ingin memuji nama Tuhan. Kita ingin mendengar firman Tuhan. Kita ingin naikkan pujian kita sungguh besar setiapmu. Silakan semua berdiri. Naikkan pujian dengan iman, dengan hati, dengan sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Haleluya. Sungguh
Kami telah berdoa dan Tuhan semua karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan, pertolongan Tuhan. Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan kami rindu Tuhan, naikkan pujian dari Engkau ya Bapa. Karena Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau layak ditinggikan Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, kami ingin siapa kita. Kami ingin menurut kami Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sucikan dan besar kami Bapa, agar pujian kami naikkan Tuhan dapat menjadi upah yang berbau harum dalam ya Bapa dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Ada sukacita memuji Tuhan. Amin. Kita akan pujian kedua, segala puji syukur.
beragam persembahan yang beragam persembahan EXO. Kita naikkan pujian sungguhku Bapak-Bapak.
atas segala pengorbanan-Mu ya Bapa, untuk menebus dosa kami ya Bapa, di atas kayu salib ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa, kami sudah mengangkat pujian-pujian kami ya Bapa. Biarlah Bapa, pujian penyembahan kami menjadi berkat untuk-Mu ya Bapa, menjadi persembahan untuk-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa, Tuhan kami sudah memberikan persembahan kami ya Bapa. Kau yang tahu Tuhan seberapa kami yang memberi ya Bapa. Kau berkati Tuhan teman-teman yang sudah memberi juga ya Bapa. Kau ganti Tuhan berkali ganda ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kau berkati Tuhan, Kau urapi ya Bapa. Hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, Engkau buka Tuhan setiap hati kami, telinga kami ya Bapa, supaya kami bisa menerima dan bisa mengingat ya Bapa kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa, supaya kami juga bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik ya Bapa, Kau pulihkan Tuhan teman-teman kami ya Tuhan yang tidak bisa beribadah dengan kami Tuhan, yang sedang sakit ya Bapa. Kau sembuhkan ya Bapa. Kau angkat segala penyakitnya ya Bapa. Kau izinkan juga Tuhan teman-teman kami yang malas ya Bapa. Kau ketuk pintu hatinya Tuhan Yesus, supaya dia mau beribadah kembali Tuhan ke dalam rumah-Mu ya Bapa. Beribadah bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus.
Hanya ini doa kami ya Bapa. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dapat saya serahkan kepada Ibu Anita Elizabeth. Sampaikan Tuhan. Tuhan, shalom. Selamat sore. Apa kabarnya hari Sabtu ini? Ada yang lelah? Ada yang capek? Ada yang sakit? Ada yang senang di Sabtu malam Minggu? Janjian di alun-alun? Nggak ada ya? Jadi nggak ada janjian di alun-alun. Kita janjian di rumah Tuhan untuk beribadah. Hari ini akan sampaikan firman Tuhan tentang lewat batas. Kita baca Efesus 2 ayat 8 dan 9. Siap baca semua ya? Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 tentang lewat batas. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita ulangi bersama-sama, kita baca ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kembali ke 8 kan. Hari ini saya mau tanya sama saudara-saudaraku, sama pemuda-pemudi, ibu-ibu yang ada beribadah bersama-sama dengan kita semua. Siapa di sini yang yakin nanti bila meninggal dunia masuk surga? Yang tidak yakin bila meninggal dunia masuk surga? Yang yakin kalau kita meninggal nanti di surga? Angkat tangan. Semua. Yang tidak tahu bakal masuk surga atau masuk neraka, siapa angkat tangan? Jadi kita yakin nih kita masuk surga. Benar, amin? Amin. Kenapa kita masuk surga kalau kita meninggal? Saya tanya pada yang kotak-kotak cowok nih. Bapak Jeffrey, kenapa kita yakin kalau kita meninggal nanti masuk surga? Jadi yakin. Oh tidak tahu. Ada yakin masuk SMA Bondro, kenapa? Memenuhi syarat. Hah? Memenuhi syarat tuh gitu. Ayo sekarang. Kang Ade. Kenapa Kang Ade yakin kalau nanti meninggal lepas sekarang masuk surga? Punya orang dalam, betul. Betul, punya orang dalam. Rizka, jangan tengok kakak, udah dia 2L tadi. Ayo, kenapa yakin? Kalau Rizka nanti umur 80, 90 meninggal, masuk surga. Apa? Hah? Karena aku anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Ini yang paling diam. Yakin masuk surga? Gak tahu, justru ada yang gak tahu loh. Maksudnya yakin masuk surga? Yakin, karena ada apa? Karena ada Tuhan, ada orang dalam. Kita yakin masuk surga karena ada Tuhan Yesus.
Jadi Topsi kalau ditanya temannya, yakin masuk surga? Yakin. Sebab apa? Karena aku sudah diselamatkan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Arti diselamatkan di sini adalah ketika kita nanti sampai pada usianya harus meninggal dunia, kita diselamatkan oleh perjalanan iman kita karena kasih karunia. Ada yang belum paham? Jangan sampai nanti ketemu temannya di SMP, di SMA masih nggak tahu kenapa lu menjadi orang Kristen. Ya nggak tahu, orang mama saya orang Kristen. Kenapa lu jadi mengikuti Yesus? Ya nggak tahu karena papa saya orang Kristen. Karena aku diselamatkan oleh iman melalui kasih karunia Tuhan. Bukan hasil usaha kamu, tapi pemberian. Ayat yang ke-9-nya. Di sini ada kata lagi, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oh, saya puasa rajin tiap Jumat, saya berdoa 10 kali sehari, saya selalu memberi pada teman-teman saya. Oh, saya selalu hormat sama orang tua. Yang menyebabkan engkau masuk surga? Tidak. Yang menyebabkan engkau masuk surga karena salib Kristus. Bukti keselamatan ini oleh iman kita. Kenapa ada salib? Itulah bukti kasih karunia Tuhan untuk kita diselamatkan. Nah, kalau begitu, kita semua ini pasti masuk surga. Amin. Kita ini pasti masuk surga. Amin. Siapa yang amin? Kita ini pasti masuk surga. Amin. Amin. Betul? Betul masuk surga? Karena ada pengorbanan Tuhan di kayu salib. Salib itu yang menyelamatkan kita. Oleh karena kasih karunia, engkau dan saya dipilih untuk menjadi orang-orang yang diselamatkan dan masuk ke dalam surga. Kenapa dia harus mati? Kenapa dia harus disalib? Kenapa setiap awal bulan kita melakukan perjamuan suci dengan hosti seperti gambaran tubuh Kristus, anggur yang kita minum seperti gambaran dari darah Kristus? Karena kita ini orang berdosa. Apa arti dosa? Coba buka di Google. Apa arti dosa? Ayo. Di sini ada wifi gratis kan? Buka. Apa arti dosa? Sama-sama yuk. Saya pengen adik-adik tahu arti dosa. Kalau ngetik sendiri, baca sendiri biasanya lebih ingat. Apa arti dosa? Ada yang sudah ketemu? Ada yang sama sudah dapat? Ayo, Feby apa lagi? Dosa adalah suatu istilah yang pertama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan yang telah ditetapkan Tuhan atau keinginan. Dosa dari bahasa Sanskerta. Artinya adalah istilah yang terutama digunakan dalam konteks agama untuk menjelaskan tindakan yang melanggar norma atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, atau juga apa disebut wahyu ilahi, ya. Dosa, yuk sama-sama sama saya. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas.
Dosa adalah yang simpel ya, usaha manusia untuk melewati batas. Dosa mulai dikenal dari zamannya Adam. Sini ada namanya Adam? Oh ya Adam. Oh Jeffrey Adam. Ada namanya Hawa? Hawa nggak ada. Ada tetangga. Oh iya teman kamu di komplek ya namanya Hawa. Nah iya. Adam dan Hawa diperintahkan apa? Boleh makan semua tumbuhan yang ada di dalam Taman Eden ini. Cuma satu, pohon kebaikan dan kejahatan tidak boleh dimakan. Ada batas, ada peraturan, ada sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Tetapi apa yang dikerjakan oleh Adam dan Hawa? Mulai Hawa mendengar bisikan iblis. Kemarin hari Rabu yang ikut ibadah, Mami Jen, apa ya? Mami Jen yang berkhotbah ya. Wanita itu paling sensitif kalau mendengar gosip, mendengar hoax, mendengar berita-berita up to date. Kalau laki-laki melihat dengan mata, ada sapi tidak pakai baju. Ih, neneknya ada 6. Misalnya, neneknya ada 6, langsung tuh laki-laki tuh. Kalau cewek lewat pendengaran, tapi kalau laki-laki lewat penglihatan, lewat mata katanya. Biasanya itu dalam dosa. Dosa ialah usaha manusia. Ada nggak sih yang nggak mau berbuat dosa? Ada nggak yang nggak mau berbuat dosa? Ada. Dengan cara apa? Kita tidak mengusahakan dosa. Kalau saudara mau berdosa, saudara pasti punya usaha. Siapa yang kalau pulang sekolah lewat kebun mangga orang, atau pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan orang, ada keinginan, wih mangga, wih rambutan, mulai usaha ngambil, usaha menyembunyikannya diam-diam, dan usaha memakannya diam. Jadi usaha manusia juga mau berbuat dosa adalah usaha untuk melewati batas, untuk melewati peraturan. Coba Rizka main ke rumahnya Feby. Rumah Feby banyak mangga. Kirim Mama Lis ya, besok dapat ngerujak ya. Banyak mangga, tiba-tiba Rizka ambil aja. Punya uang ini, ambil aja. Hut, masukin ke kresek langsung pulang. Feby kira-kira berdoa, teriak apa? Maling! Walaupun Feby sama Risa ini saudara, pasti akan tergoyang maling, gak gitu ya? Jadi dosa itu usaha manusia untuk melewati batas. Padahal kalau minta boleh nggak? Minta boleh nggak? Feby aku minta mangga dong. Boleh, ambil, asal jangan semua. Ntar boleh bangunin semua pakai karung, pakai keranjang. Langsung jadi jualan mangga Rizka. Nah, kalau kita semua ini sudah berdosa, bagaimana caranya kita masuk surga? Oh gampang, Mama Rizka. Kita miring. Karena surga katanya pintunya sempit. Miring, yang gendut gak bisa masuk. Semua yang jangan belum. Ya, hujan turun lagi. Sandi memanggil hujan di keluarga pastor itu.
Boleh. Kita nikmati dulu ya suara hujan. Yang pulau paling jauh gak sih? Basah. Nah, kalau kita ini berdosa, dosa tuh berapa kali sih? Kita bikin dosa seberapa kali sehari? Dosa itu dosa apa aja? Pikiran, perkataan, perbuatan. Pikiran, perkataan, perbuatan. Ada 3 dosa. Dikali 1 hari. Berarti 3 kali. Dikali setahun. Berapa coba yang punya kalkulator? Sehari kita bikin dosa 3. Dosa pikiran, dosa perkataan, dan dosa perbuatan. Coba 3 kali 1 tahun. 1 tahun berapa hari? Ih, pintar, 365 hari. Jadi berapa? 3 kali 365 hari. Berapa dapatnya? 1095 dosa 1 tahun. Kali umur kalian masing-masing. Yang 16 kali 16, yang 13 kali 13, yang 40 kali 40, yang 49 kali 49, yang Mama Elis 52 kali 52. Tahu cara ngitung dosa? Di save ya. Dosamu sudah berapa? Feby umur berapa? 12. Dosanya udah? Jangan pada malu, kau yang buat, kau yang malu. Ayo ngaku. Berapa? Dosa pikiran, dosa perkataan, itu 1 kali lawan loh. Dosa perbuatan. Ayo di save. Berapa? 13.140. Dosa segini banyak kira-kira bisa masuk surga enggak? Surga tertawa. Malaikat tertawa yang begini bagi masuk surga. Gimana caranya? Hitung punya Mama Elis dosanya. 3 dosa sehari. Dosa perkataan, pikiran, dan perbuatan kali 365 hari. Dikali 52 tahun. Mama Elis punya dosa 56.940. 56.940 dosa. 56.000 sampai 57.000 mau masuk surga. Kira-kira Mama Elis masuk surga enggak? Ya enggak lah. Kebanyakan dosa. Kecuali miring. Pura-pura jadi busuna kurus. Enggak mungkin bisa masuk surga. Orang hampir 57.000 dosanya. Ketawa surga, kamu mau masuk surga, Bis? Enggak salah, dosa aku sampai 57.000. Kecuali itu sama Moses umurnya 10 tahun. Lebih ringan. Jadi itu yang terjadi. Ada dosa yang orang tahu, ada dosa yang orang nggak tahu. Dosa orang yang tahu itu karena kita dosa perkataan. Orang mendengar, nggak boleh gitu, nggak sopan. Dosa perkataan. Dosa perbuatan, nggak boleh pukul temannya. Itu dosa. Dosa pikiran ini yang rumit. Dosa yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kecuali kamu dan Tuhan yang tahu. Siapa HP-nya di sini yang paling susah dibuka? Udah pakai sidik jari, foto muka, masih pakai sandi sampai kadang-kala kalau buka sendiri aja puyeng. Ada di sini? Kenapa kau bikin tutup HP segitu, kunci HP segitu rumitnya? Kenapa? Karena tidak ingin orang lain tahu isi HP-mu. Begitu juga dosa. Kau tutup.
ganti wajahnya pakai wajah Doraemon, ganti wajah kucing, pakai wajahnya Blacky, supaya orang tidak tahu. Mama papaku tidak tahu isinya film apa? Film apa? Jawab di hatimu masing-masing. Nggak laki, nggak perempuan. Ada yang suka nonton film sapi, nggak pakai baju. Kata proses neneknya banyak ada banyak. Ayo, dosa yang tidak orang lain tahu dan kau berusaha menutupinya. Kalau kau disuruh mamamu, kau cuma bilang iya. Prosesnya bu, ya. Acaranya bu, ya. Tapi kau tidak bergerak, dosa enggak? Baby cuci piring, ya. Baby tolong mama cuci piring, ya. Baby tolong mama cuci piring, ya. Baby tolongin mama dong sayang cuci piring, ya. Dosa enggak? Enggak ya? Oh, begitu. Itu mama itu melatih otot-otot pernapasan supaya nanti kalau pidato di Natal dia nggak grogi. Itu bahasa kasih sayang. Bahasa kasih sayang orang berbeda-beda. Kalau Bunda Luni, kalau udah nyuruh anaknya, dia bilang begini, juragan, oh enggak juragan, tuan besar juragan. Tuan besar ayo turun, nyapu. Iya, iya dosa enggak? Proses belajar, iya. Excel belajar, iya. Tapi lagi mabar. Dosa enggak? Dosa. Siapa yang kalau selisih paham sama mama papa di rumah? Mama tiba-tiba, kamu begini, langsung masuk kamar, banting pintu sekeras-kerasnya, bum. Siapa di sini? Jangan lagi-lagi ya, kalau engkau dinasehati orang tua, dinasehati mama papa, tidak suka dengan nasihat mereka, jangan coba-coba masuk kamar dan banting pintu. Kenapa? Kenapa? Dosa salah. Karena pintu itu harganya mahal. Kalau kau sudah tahu harga pintu itu 2 juta, kalau dipotong uang jajan tidak diberi 2 juta, selama berapa? 10.000 kali berapa? 2 juta, misalnya 10.000. Sampai batas 2 juta pintunya rusak. Mampus lah kau. Nggak dapat duit jajan. Jadi kalau marah sama mama papa, jangan banting pintu, pelan-pelan tutupnya. Karena pintunya mahal. Apalagi kalau pintunya jati. Wih, larang tenan nak. Larang tenan nok. Nak, larang mahal. Pelan-pelan aja tutup pintunya. Tutup pintu. Pelan-pelan. Ceklek. Kuncinya nggak rusak, pintunya juga nggak rusak. Bukan karena kalian berdosa aja, larang pintunya mahal. Engkau kalau dipotong jajan harga satu pintu 2 juta, kamu jajan berapa bulan, berapa tahun sampai harga 2 juta? Emang enak garing. Jadi anak-anak remaja yang dikasih Tuhan, kita hidup itu dibatasi oleh hukum negara, oleh hukum surga, oleh hukum masyarakat. Hukum masyarakat yang terdekat dengan kita. Untuk kalian gak hidup di Aceh. Kalau hidup di Aceh, ada hukum masyarakat, hukum cambuk. Sekali nakal, cambuk pot. 2 kali nakal, cambuk pot. Jadi bagaimana dengan dosa yang begitu banyak kita bisa masuk surga? Hanya karena kasih
Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang mati di kayu salib untuk kita diselamatkan, bukan hasil kerjaanmu, bukan hasil usahaku, tapi karena kita mengiring Tuhan dengan iman. Yang sunat ikut Tuhan Yesus dengan iman. Hiloni ikut Tuhan Yesus dengan iman. Nah, jadi bagaimana kalau kita kan diselamatkan, udah pasti masuk surga nih? Apa kita tidak usah berbuat baik? Kita hidup seenaknya aja. Kita tidak usah melakukan hal-hal yang benar dan baik. Hah? Bukan. Tetap kita harus melakukan setiap firman Tuhan itu dengan benar dan dengan baik. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar pasti baik. Jadi firman Tuhan itu harus kita kerjakan, segala kebaikan, segala apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan, kepada sesama itu harus. Itu mutlak, walaupun kita sudah diselamatkan, kita sudah pasti masuk surga. Sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan, kita berbuat baik. Secara manusia kita berterima kasih pada pengorbanan Tuhan Yesus atas hidup saya dan saudara. Itulah kita harus berbuat baik. Tidak boleh saling menyakiti, tetapi harus saling memaafkan. Jangan menyimpan akar pahit, selalu mengampuni. Jangan pelit, selalu memberi. Orang pelit hidupnya sulit, kuburannya sempit. Nanti mau mati ditekuk-tekuk, atau matinya berdiri aja karena kuburannya sempit. Tidak kan saudaraku? Tidak anak-anak muda. Bagaimana kita harus mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan? Kita harus bertumbuh. Siapa di sini yang mantan bayi? Ada yang gak mantan bayi langsung tua, kasihan mereka. Kita semua mantan bayi, makanya saya gak takut, karena kita sama-sama mantan. Mantan apa? Mantan bayi, bukan mantan Kapolsek, bukan mantan presiden, bukan mantan perdana menteri, apalagi mantan Ratu Elizabeth, bukan. Tapi kita mantan bayi rohani. Kita bertumbuh. Apa yang membuat kita bertumbuh? Kaca. Mengapa kau bisa gede segitu? Dulu 4 kilo, sekarang udah 60 kilo. Dulu kan lahir 4 kilo, sekarang udah berapa kilo? 60 ada? 200. Jangan kau menyalahgunakan diriku ini. Aku 120. Ayo, kenapa? Kenapa engkau bisa bertumbuh sebegininya? Karena diberi susu. Diberi makan, diberi susu. Karena diberi makan, minum, tidur, olahraga, vitamin, senang, apalagi diberi pakaian yang bagus, diberi tempat yang nyaman supaya kita bertumbuh. Itulah ketika kita bertumbuh secara jasmani, kita juga harus bertumbuh secara rohani. Apa yang membuat kita bertumbuh secara rohani? Pertama apa? Apa? Berdoalah untuk pertumbuhan rohani. Yang kedua, apa yang kedua? Gak ada yang tahu, kalau boleh pulang lah. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau mati. Kalau mau apa? Kalau mau
Jangan berdoa, jangan baca kitab suci kalau kau mau mati. Mati rohani kita nggak punya hubungan dengan Tuhan. Kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Kita nggak tahu rencana Tuhan melalui firman Tuhan. Sebab itu ada lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Itu lagu di kaum bapak. Itu lagu di kaum wanita, di kaum ibu-ibu. Bukan di lagu sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa dan baca kitab suci itu supaya rohani kita bertumbuh, bukan berdoa. Bertumbuh. Kita mengenal Tuhan Sang Pencipta kita. Bukan hanya kita ganti lagu itu dengan lagu rungkat ente-entean. Ente-entean seneng ya. Kalau saya nggak mau ente-entean pergi. Rungkat katanya puyeng, ente-entean. Semua dikasihkan. Bojoku lungo katanya bawa bandaku, katanya bawa hartaku. Serem ya. Kenapa lagu baca kitab suci, doa tiap hari tidak kita praktekkan? Untuk kita bertumbuh sebagai rasa ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, karena tidak mungkin kita bisa masuk surga kalau bukan karya salib Tuhan. Tidak ada satu agama apapun yang nabinya, yang Tuhannya bisa mengampuni umatnya dengan karya penebusan. Yang pertama sudah tadi, berdoa, baca firman Tuhan. Yang ketiga, untuk kita bertumbuh, kita harus beribadah. Kita harus beribadah. Kalau kamu nanti dewasa, cari pacar cowok. Yang cewek ya cari pacar cowok. Yang cowok cari pacar cewek. Bawalah pacarmu itu seseorang yang bisa dibawa kepada Tuhan. Kayaknya Rizka nih, kalau punya cowok. Bang, ayolah kita ke gereja, beribadah. Enggak deh, aku antar aja sampai depan gereja. Ayolah bang, ibadah. Sekali nggak mau. Ayolah bang, kau kan cinta aku, kau juga harus cinta Tuhan. Tuhanku dong. Gak mau tetap. Bang, kalau kita beribadah di hari Sabtu, ada makan malam. Kita lumayan gratis, tidak usah keluar biaya pacaran makan malam. Makan di gereja saja. Ya enggak? Ajak cowoknya ke gereja. Atau ajak cewek, cowok ajak ceweknya ke gereja. Pacaran yang sehat adalah pacaran yang membawa kita ketemu Tuhan Yesus. Tadi udah berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah seperti saat ini. Yang terakhir, kita harus melayani. Semua orang punya tugas pelayanan di gereja ini. Apapun itu, sekecil apapun, sebesar apapun, secapek apapun, setidak capek apapun, setiap orang yang disebut anak Tuhan harus melayani. Harus melayani. Lihat sekitarmu. Mungkin Mama Elis tisunya jatuh, diambil, buang ke tempat sampah. Jangan Mama Elis bekas tisunya diambil lagi, simpen buat jimat. Tapi kalau sakit tempel tisu bekas Mama Elis, dalam nama Yesus sehat. Enggak ya? Lihat, kalau minum susu, minum air harus habis. Ini dibeli dengan uang. Ini dibeli dengan uang. Dengan hepeng. Habis kan. Setelah habis, masukkan ke tempat salah. Ke tempat
pensiun, bungkus permen masukin ke tempat sampah. Kalau duit masukin ke kantong kolektor. Kalau kurang gede kantong kolektornya masukin ke kotak perpuluhan. Saya belum dapat loh di sini anak-anak yang kasih perpuluhan. Misalnya habis tahun baru, habis Natalan dikasih angpau sama Namuda ke, sama Tangkulan ke, sama Encek ke, sama Engkong ke. Belum pernah saya dapat. Ada angpau sih ya, Pi. Dari Rizka, perpuluhan tahun baru 200 perak. Itu melayani, berdoa, baca firman Tuhan, beribadah dan melayani supaya kita masuk surga. Walaupun dosa kita banyak sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui salib, melalui pengorbanan Dia di kayu salib. Hormati pengorbanan di kayu salib. Besok ada perjamuan suci. Semua pemuda remaja sekolah minggu hadir untuk kita melakukan perjamuan suci. Yuk, imam musik, singer, kita naikkan pujian ini. Semua kita naikkan pujian ini. Karena salib ini.
ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk taburan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk hidup di dalam ketaatan. Biar setiap dosa yang mungkin ditawari oleh iblis setiap hari, kami boleh menolaknya dengan kuasa firman Tuhan. Bahkan ketika kami memandang salib Tuhan, kami akan jijik terhadap dosa Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu atas kehidupan kami, Kau menebus kami, menyelamatkan kami. Bahkan ketika kami masih dalam dosa pun, Engkau sudah mengasihi kami dan jatuh cinta kepada kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan kebaikan Tuhan. Mungkin di saat-saat kami lemah, kami seringkali melakukan dosa dan pelanggaran. Tetapi mulai malam hari ini, biar ada komitmen dan janji di hadapan Tuhan untuk kami tidak melewati batas-batas yang Engkau Tuhan tanamkan dalam setiap jalan hidup kami Tuhan. Kamu belum melangkah dengan aturan firman-Mu ada dalam hidup kami. Kami percaya walaupun kami masih muda, kami menjadi teladan, kami menjadi terang Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu dengan kemampuan dari Tuhan, bukan dengan kemampuan yang kami bisa berikan Tuhan. Roh Kudus akan menguraikan kembali Tuhan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin mengerti, semakin tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati Mama Elis Tuhan yang sudah menabur kebenaran firman-Mu malam hari ini. Kau bertambah-tambahkan urapan dan kuasa-Mu dalam pelayanannya. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini.